Kami ajak Anda untuk mengetahui langsung bagaimana kondisi terkini pasca letusan dahsyat Gunung Ile Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bersama rekan kami ada jurnalis Lepas Arnold Welianto. Selamat sore, Arnold. Bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan. Ya, baik. Selamat sore, Heranov. Dapat saya laporkan dari Desa Boru, Kecamatan Ulanggitan, Kabupaten Flores Timur. Suasana terkini saat ini 10 korban meninggal dunia sudah dievakuasi tim SAR gabungan, dan saat ini juga aparat gabungan TNI Polri dan juga Basarnas masih menyisir sejumlah lokasi untuk mencari dan memastikan apakah masih ada korban atau tidak pasca letusan jasad dari Gunung Lewotobi laki-laki. Dan saat ini tim SAR gabungan juga sudah sejak pagi tadi mengevakuasi warga begitu untuk diungsikan ke 3 titik lokasi pengungsian yang berada di Kecamatan Titehena. Dan saat ini juga warga juga sudah mulai mengungsikan diri bukan hanya di Kecamatan Titehena, tapi mengungsi mandiri ke Kota Maumere, Kabupaten Sika. Demikian, Heranov. Baik, bisa Anda gambarkan apakah hingga sore ini masih terdapat korban yang hilang? Ada aduan dari keluarganya di pos pengaduan, Arnold? Ya, baik, Heranov. Hasil informasi komunikasi kami dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur, hingga saat ini belum dilaporkan warga yang hilang. Heranov, demikian. Baik, ini kan berada di sejumlah desa, fokus dari tim SAR gabungan seperti apa hingga kini, Arnold? Karena status tanggap darurat mungkin diberlakukan hingga berapa hari ke depan? Ya, Heranov. Saat ini fokus evakuasi dilaksanakan untuk 7 desa di Kecamatan Indibura dan juga Gulung Gitang. Namun ada satu desa yang terdampak parah, yaitu di Desa Kelatan Lo, di mana beberapa rumah warga rusak parah begitu. Dan saat ini aparat gabungan masih melakukan penyisiran di desa-desa yang terdampak parah untuk memastikan apakah warga masih berada di sekitar situ, kemudian akan dievakuasi ke lokasi pengungsian yang sudah disiapkan pemerintah setempat. Baik, apa yang diharapkan pengungsi hingga kini? Apakah terdapat logistik yang belum tercukupi hingga sore ini, Arnold? Ya, saat ini memang warga sangat membutuhkan bantuan makanan dan juga peralatan tidur, karena saat ini mereka hanya membawa peralatan tidur dari rumah untuk mengungsi sementara waktu karena masih menunggu bantuan dari pemerintah. Demikian. Baik, kemudian bagaimana situasi Jalan Trans Flores? Apakah bisa dilalui hingga sore ini, Arnold? Ya, pasca erupsi dahsyat kemarin memang Jalan Trans Flores sempat terganggu dan beberapa pohon yang tumbang juga sudah tertutup. Namun tim BBD dan juga masyarakat setempat sudah membersihkan, dan saat ini arus lalu lintas sudah ramai lancar. Oke. Demikian. Baik, terakhir Arnold, ini kita juga punya visual terlihat ada rumah yang terbakar. Apakah ini dampak dari letusan Ile Lewotobi laki-laki? Ya, benar, Heranov. Itu salah satu rumah di Desa Kelatan Lo. Ya, di mana informasi yang kami dapatkan di lapangan memang rumah itu terbakar saat terjadi erupsi dahsyat itu dan rata dengan tanah, Heranov. Demikian. Baik, terima kasih Arnold Welianto langsung dari kawasan NTT. Selamat sore, tetap jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Siap. Dan kita juga telah tersambung dengan sambungan telepon Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Pak Cornelis Wadu. Selamat sore, Pak Cornelis. Selamat sore. Baik, bisa Anda laporkan, Pak, hingga kini berapa jumlah korban di sana? Ya, jumlah korban sampai dan saat ini itu 10 orang. Jenis kelaminnya yang masih sementara diidentifikasi di lapangan. Terima kasih. Baik, apakah ada upaya pencarian terhadap korban yang hilang, Pak? Sementara tadinya informasi bahwa ada satu yang tertimbun tanah. Nanti mereka informasi sudah dapat atau belum. Yang pasti 10 orang itu mungkin sudah termasuk yang tertimbun itu. Baik, kemudian nasib pengungsi sejauh ini seperti apa, Pak?
fokus BPBD apa Pengungsi lagi? berada di tempat pengungsian yang sudah disiapkan, khususnya di Wulanggitang itu di kantor camat sama sekolah, kemudian ada dibuat tenda juga. Ya. Baik, artinya sudah tercukupi Pak logistik bagi para pengungsi hingga sore ini? Sementara sudah dapat informasi bahwa mereka sudah penanganan di kabupaten. Baik, Demikian. Pak, ini kan 10 korban yang meninggal berada di Desa Kelatan Lo, Kecamatan Wulanggitang, begitu ya. Mayoritas dari desa itu semua. Apakah Iya. ini memang titik paling parah, Pak, terdampak letusan Gunung Ile Lewotobi laki-laki? Ya, karena dia tempatnya agak dekat dengan Gunung Lewotobi laki-laki, jadi sehingga kondisinya yang agak ini dekat itu yang kondisinya parah. Baik, apakah ada status tanggap darurat yang diberlakukan, Pak? Sudah Tim disiapkan, gabungan? sudah keluar status tanggap darurat oleh PJ Bupati Flores Timur. Dari status siaga darurat ke status tanggap darurat, dan kami sudah laporkan ke Bapak PJ Gubernur, dan selanjutnya akan diinformasikan seterusnya kepada tingkat pusat, ke Kepala BNPB. Baik, sudah terdata juga Pak berapa jumlah rumah yang rusak, kemudian ini juga Sementara kita dapat biara rusak berat sekolah. Sementara diinventarisasi, kita masih gambaran besarnya terkait dengan korban, dengan beberapa gedung sekolah dan rumah-rumah penduduk belum di ini termasuk infrastrukturnya. Karena diarahkan untuk cepat penanganan terhadap korban yang sudah meninggal, harus secepatnya dilakukan penguburan atau pemakaman, kemudian yang sakit secepatnya dilakukan pengobatan baik lewat puskesmas maupun rumah sakit. Baik. Demikian. Ini kan terdampak juga Pak sejumlah rumah warga, kita lihat visualnya terbakar. Artinya letusan dahsyat ini memang terjadi pada Senin hari tadi ya? Dampak letusan berakibat kebakaran? Letusan gunung itu menyebabkan ada bunga-bunga api yang sampai menyebar ke rumah-rumah penduduk dan menyebabkan terbakarnya rumah-rumah penduduk. Baik, ada upaya pemadaman tentunya ya Pak ya? Sudah dikerahkan semua tim secara lengkap, Basarnas, BPBD, Forkompinda, TNI Polri, dan seluruh perangkat daerah terkait untuk turun ke kabupaten. Bahkan kabupaten terdekat juga sudah mengirimkan bantuan, khususnya di Kabupaten Sika, di arah barat daripada Kabupaten Flores Timur. Baik, ini Jalan Larantuka dan juga Momere, ini penghubungannya ada jalur Trans Flores. Bagaimana Pak nasibnya sore ini? Apakah bisa dilalui oleh kendaraan? Kalau kondisi jalan saya tidak bisa pastikan seperti apa, tetapi mungkin tadi informasi dari beberapa teman yang ada wartawan dari wilayah Sika dan ini kondisinya masih bisa berjalan untuk bantuan ke ini. Karena banyak pohon tumbang Pak, material batu vulkanik juga menghambat jalur Trans Flores ini. Sudah bisa dipastikan ya Pak, sudah bisa dilalui ya oleh kendaraan. Pak Cornelis? Pak Cornelis, baik nampaknya terputus, mohon maaf atas gangguan komunikasi. Tadi sudah disampaikan bahwa jalur Trans Flores sudah kondusif, bisa melalui kendaraan, dan juga data hingga sore tercatat ada 10 orang meninggal dunia pasca meletusnya Gunung Ile Lewotobi laki-laki di NTT.